Lagi-lagi Hendro Priyono, peran Jenderal tua langgengkan Panglima TNI. Jokowi tunjuk Andika Panglima TNI, bakar sorot faktor Hendro Priyono. Coba dilihat saja lah, dilihat apa perjalanan karir dari Pak Andika, saya kira sudah memenuhi semuanya. Pemerintah kuat, rakyat juga kuat. Karena itu kita segera memperbaiki apa yang sudah salah kaprah itu. Jokowi menyurati DPR untuk meminta persetujuan atas usulan tersebut. Golkar hingga Nasdem respon jabatan setahun Panglima TNI Andika. Parpol respon ini. Kita belajar dari Jenderal Polisi Tito Karnavian. Beliau kan ingin dilantik menjadi Menteri Dalam Negeri. Nah, dalam Undang-Undang Polri juga ditegaskan bahwa pemberhentian dan pengangkatan Kapolri harus dilakukan melalui persetujuan DPR. Nah, waktu itu kan juga buru-buru kan, tapi tepat waktu. Jadi besok dilantik, hari ini juga bisa dilakukan fit and proper test. Ini kan tergantung pada nuansa politiknya aja. Karena Pak Jokowi itu memiliki koalisi besar di DPR, tentulah dia pasti akan didukung oleh semua anggota fraksi dari partai manapun. Saya yakin termasuk partai yang tidak berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Jokowi tunjuk Andika Panglima TNI, bakar sorot faktor Hendro Priyono. CNNindonesia.com. Pengamat politik Henry Satrio mengatakan, keputusan Presiden Joko Widodo mengusulkan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI penuh dengan aroma politis. Menurut saya, pemilihan Andika sebagai calon tunggal Panglima TNI aroma politisnya kental sekali, kata Henry Rabu 3 November. Henry menyebut keputusan Jokowi itu tak bisa dilepaskan dengan hubungan Andika dengan mertuanya Hendro Priyono, yang juga mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Sementara itu, kata Henry, Hendro Priyono juga mempunyai kedekatan dengan Jokowi. Artinya, kedekatan Hendro Priyono dengan Andika, Hendro Priyono dengan PDIP, dan kedekatan dengan sosok Jokowi ini mendominasi keputusan itu, ujarnya. Terlepas dari itu, Henry juga menilai keputusan Jokowi sangat beresiko. Pasalnya, masa tugas Andika tinggal 1 tahun. Padahal banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dia kerjakan jika menjabat sebagai Panglima TNI. Meski begitu, Henry menduga Jokowi punya alasan tersendiri dengan keputusannya itu. Misalnya saja, kata Henry, sisa masa jabatan Andika bisa saja disambung oleh Kasal Laksamana Yudho Margono. Itu keputusan berisiko, tapi mungkin Pak Jokowi punya perhitungan lain. Apakah akan setengah-setengah atau nanti Mas Andika jadi? Setelah pensiun diganti dengan Pak Yudho kan terserah aja, jelasnya. Henry mengatakan Andika harus mengebut tugas-tugasnya jika sudah resmi menjadi Panglima TNI, sebab permasalahan yang dihadapi cukup banyak. Menurut saya, Natuna kemudian memperkuat alutsista kita. Pertahanan di perbatasan jadi tantangan yang harus dihadapi Andika. Nggak tahu apakah cukup waktunya bagi Andika. Mudah-mudahan saja Pak Presiden sudah memiliki banyak-banyak pertimbangan untuk itu, ujar dia. Sebelumnya, Jokowi menunjuk Andika sebagai calon Panglima TNI menggantikan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Akan menduduki jabatan Kepala Staf Presiden setelah purna tugas atau pensiun pada akhir November 2021 mendatang. Jokowi menyurati DPR untuk meminta persetujuan atas usulan tersebut. Golkar hingga Nasdem respon jabatan setahun Panglima TNI Andika.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya telah mengajukan satu nama untuk menjadi calon Panglima TNI yang akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan Fit and Proper Test di DPR RI, Jenderal Andika Perkasa. Di satu sisi ada persoalan yang mengganjal, yakni situasi perwira yang kini menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat juga mendekati waktu pensiun, sehingga hanya akan menjabat sebentar bisa dipilih untuk dilantik Jokowi memegang pucuk militer. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Golkar, Dev Laksono menilai tidak masalah Andika Perkasa hanya akan menjabat 1 tahun sebagai Panglima TNI. Tidak menjadi kendala, masih cukup waktu untuk melakukan sejumlah perubahan demi perbaikan, kata Dev saat dihubungi cnnindonesia.com, Rabu 3 November. Seperti diketahui, berdasarkan pasal 71 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, usia pensiun perwira TNI paling lama 58 tahun. Sementara usia Andika saat ini sudah hampir 57 tahun. Ia akan genap berumur 58 tahun pada 21 Desember 2022. Dengan demikian, bila terpilih untuk dilantik, maka Andika hanya akan menjabat Panglima TNI setidaknya selama 408 hari atau sekitar 1 tahun, 1 bulan, 13 hari. Lebih lanjut, Dev mengapresiasi Jokowi mengajukan Andika ke DPR sebagai calon Panglima TNI. Menurut dia, saat itu merupakan pilihan tepat. Pak Andika adalah pilihan terbaik saat ini. Beliau telah melakukan sejumlah perubahan dalam memperbaiki performa dan menunjukkan kemampuannya meningkatkan kualitas prajurit TNI, tutur Dev. Dev juga meyakini Andika dapat memimpin para prajurit TNI ke arah lebih baik dan mampu membentuk konsep-konsep baru dalam bidang militer. Kami yakin kemampuan beliau dalam memimpin prajurit akan membentuk konsep-konsep baru dan menegakkan tradisi yang ada dalam mengemban tugas negara, katanya. Staf khusus Presiden Jokowi Dias Hendro Priyono berharap agar Kepala Staf TNI AD atau Kasat Jenderal Andika Perkasa bisa sukses usai ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai calon Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Semoga sukses, kata Dias kepada cnnindonesia.com, Rabu 3 November. Sebagai informasi, Dias juga dikenal sebagai adik ipar dari Andika Perkasa. Dias merupakan adik dari Diah Erwiani Hendro Priyono yang tak lain merupakan istri dari Andika. Sementara ayah Dias sekaligus ex-kepala BIN AM Hendro Priyono merupakan mertua dari Andika. Dias sendiri enggan berkomentar banyak terkait penunjukan Andika tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Andika pasti sudah memiliki rencana apa yang bisa dilakukannya saat menjabat sebagai Panglima TNI nantinya. He knows what to do, kata Dias. Sementara itu, Komisi 1 dari fraksi Nasdem, Kresna Dewanata juga menyampaikan hal serupa. Menurut dia, mengenai masalah jabatan hanya 1 tahun itu tidak masalah. Terkait dengan jabatan yang hanya 1 tahun, saya rasa tidak ada masalah. Karena tentunya semua jabatan tidak dihitung masanya saja. Tetapi nantinya Panglima TNI yang baru yang dipilih langsung oleh Presiden harus bisa berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, ujar Kresna. Kresna juga membantah polemik yang menyebutkan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa Panglima TNI harus bergiliran dari setiap matra. Sebelumnya, sejumlah pihak menyebut bahwa pengganti Hadi harus dari matra Angkatan Laut, atau dalam hal ini Kasal Laksamana Yudo Margono. Terkait dengan aturan masalah seharusnya Angkatan Laut yang menjadi Panglima. Saya rasa hal tersebut tidak diatur dimanapun. Kita kembalikan lagi, tentunya Presiden sudah memiliki pertimbangan keputusan yang sudah melewati berbagai macam pertimbangan, jelasnya. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bersama AI 1